Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, yang kalau kita hitung satu persatu pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Terutama nikmat iman, nikmat Islam yang harus selalu kita jaga sampai kapanpun. Juga nikmat sehat, nikmat yang selalu kita lupakan padahal itu sangat besar, sehingga dengan sehat ini kita bisa mengikuti jamaah kuliah subuh, bisa mengikuti jamaah subuh, sholat subuh, dirangkai dengan kegiatan Ramadan kuliah subuh. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Nabi akhir zaman yang selalu kita nantikan nanti syafaatnya di hari akhirat. Para hadirin, para bapak, para ibu yang saya hormati, tak terasa hari sudah menginjak pertengahan. Ibaratnya babak kedua. Dari awal sampai 15 hari ini, masuknya sedang 15 hari, kita ditimpa dengan rasa pedih, rasa haus, rasa dahaga, rasa lapar. Dari pagi terbit fajar sampai terbenam matahari, alhamdulillah masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam permulaan surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Allahu a'lam bimuradihi bidzalik. Ulama mentafsir Alif Lam Mim ini dengan tafsiran Allahu a'lam bimuradihi bidzalik, yang artinya Allah lebih mengetahui dengan arti daripada Alif Lam Mim tersebut. Ini mengacu kepada pendapat ulama salaf yang menyerahkan arti daripada Alif Lam Mim yang termasuk ayat mutasyabihat, maknanya bisa menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kira-kira 14 huruf Fawati Aswar yang terpisah-pisah dalam 29 surat. Silakan dicek sampai akhir. Para hadirin yang saya hormati, selanjutnya ayat selanjutnya adalah Zalikal Kitab, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal Kitabu ay hadza. Ini sebenarnya kalau kita beranjak mengacu kepada kaidah, ini pakainya hadza karena kita
Tapi ini pakainya zalika itu karena ada faedah untuk litta'zim, untuk mengagungkan tapi dalam bahasa balaghah ada istilah ini seperti ini. Jadi menggunakan isim isyarah yang istilah seharusnya dekat pakai jauh. Ini untuk litta'zimi. Umpamanya kita dekat umpamanya dekat kiai hadza syekh. Seharusnya kan gitu itu dzalika syekh. Itu berarti untuk mengagung. Kitab alladzi yaqra'uhu Muhammad, kitab yang dibaca oleh Muhammad yaitu Al-Qur'an, la raiba fihi ay la syakka, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Dari awal sampai akhir tidak ada keraguan sama sekali. Al-Qur'an adalah mukjizat besar sampai sekarang dan akan terus bertahan sampai seterusnya. Tidak akan ada yang bisa menirukan walaupun satu ayat. Berkumpul orang-orang cerdas, ahli sastra sedunia kumpul, tetap tidak akan bisa, tidak akan sanggup mampu menirukan walau satu ayat. Bahwasanya kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad benar-benar tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Hudan lil muttaqin, juga sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ditafsir ay as-sairina ila taqwa bimtithalil awamir wa jtinabi nawahi littiqa'ihim bidzalika an-nara. Al-Muttaqin ditafsir oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ini saya ambil dari Tafsirul Jalalain karya dua Syekh. Ini ulama di tafsir Jalalain itu kenapa Jalalain? Karena pengarangnya dua. Pertama Syekh Jalaluddin Al-Ma'ali, beliau tidak sempat merampungkan sampai setengahnya, terus diteruskan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Makanya dikatakan Tafsirul. Nah, kalau bisa ini panjang nanti. Nah, al-muttaqin adalah orang-orang yang menjadi takwa dengan imtithalul awamir wa jtinabun nawahi, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Apa yang diperintahkan oleh Allah laksanakan, baik itu ibadah, sholat, zakat ataupun yang lain. Yang dilarang oleh Allah dijauhi sekecil apapun. Tidak pernah menganggap remeh itu kesalahan, walaupun salah itu kecil. Tidak menganggap besar itu amal soleh, walaupun besar. Kenapa dikatakan al-muttaqin? Littiqa'ihim bidzalika an-nar, karena mereka itu dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, berarti menjaga mereka dari neraka. Al-muttaqin adalah pertama alladzina yu'minuna bil ghaib, ay bima ghaba anhu kal ba'thi wal jannati wan nar. Jadi termasuk golongan al-muttaqin adalah orang-orang yang iman kepada hal-hal gaib yang tidak kelihatan. Di sini dicontohkan kal ba'thi, seperti nanti bangun dari kubur. Nanti suatu hari nanti saat manusia sudah mati semua, manusia akan dibangunkan dari kubur menuju alam. Ini harus iman. Wal jannah,
dan iman kepada surga. Allah menciptakan dua tempat yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surga. Tempat yang penuh dengan siksa, semuanya siksa, yaitu neraka. Kita iman Allah menciptakan surga, kita iman Allah menciptakan neraka. Untuk itulah kita sholat, untuk itulah kita puasa, untuk itulah kita bangun malam melaksanakan sholat. Pagi-pagi kita sholat duha, kita sekuatnya menginfakkan harta kita karena kita yakin ada surga, ada neraka. Perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau baik ya tempat akhirnya di surga, kalau jelek tempat akhirnya di neraka. Juga termasuk al-muttaqin adalah walladzina yuqimuna as-salata ay yahtuna biha fi awqatiha fi huquqiha. Orang yang mendirikan sholat artinya ya'tuna biha fi huquqiha, melaksanakan sholat dengan hak-haknya sholat. Al-zahiriyah kal-arkan wal-adab wal-syurut, al-batiniyah kal-khusyuk wal-khudu' wal-ikhlas. Termasuk ciri-ciri orang muttaqin adalah orang yang selalu melaksanakan sholat kontinu sehari semalam 5 kali, zuhur 4 rakaat dan seterusnya, tanpa dikurangi, tanpa dilebihkan, kecuali dalam hal-hal tertentu, perjalanan misalnya kita qashar bisa. Melaksanakan sholat artinya kita melaksanakan hak-hak daripada sholat, baik itu lahiriah seperti rukunya kita laksanakan, kita sujud teratur, kita rukuk teratur, dan semua aturan-aturan yang dilakukan, yang harus dilakukan pada sholat kita lakukan. Yang lahiriahnya tumaknina harus, ini kadang-kadang lupa tumakni. Nah, jadi antara gerakan satu dan gerakan dua yang lain harus ada jedanya. Kita rukuk, harus rukuk dulu tenang. Andai kata kita tidak bacaannya, setelah ada jeda kita baru tidak berdiri tegak, diam, terus baru jangan tidak belum angkat sempurna dan teriak kita menuju itu tidak sah. Sebab tumaknina adalah termasuk rukun sholat. Juga kita menjaga adab, etika. Sholat tidak hanya sekedar sah saja, tapi juga ada etika. Pakai adab. Orang laki-laki sholat pakai kolor doang, cuman pusat dan dengkulnya ketutup, sah, boleh, cuman kurang etika. Kita pakaian bersih, kalau bisa yang putih, pakai koko, pakai peci dan seterusnya lah. Itu berarti kita pakai etika. Syarat juga kita berwudu dan lain sebagainya. Dan juga yang batin, hak sholat yang batin adalah seperti khusyuk. Kita menghadap kepada Allah penuh dengan khusyuan, dengan wudu, dengan penuh rasa rendah hati, jauh melebihi saat kita menghadap yang kita hadapi adalah Allah, Raja di Raja, yang mempunyai segala, dan juga ikhlas yang menggerakkan kita melaksanakan sholat hanya lillahi ta'ala,
bukan karena yang lain, bukan karena pengen dipuji orang, atau bukan karena pengen dikasih sembako misalnya, tapi karena ikhlas lillahi ta'ala. Ada orang, tidak ada orang, dapat sembako, tidak dapat sembako, ini namanya ikhlas. Dan yang seterusnya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Razaqnahum ditafsiri ay a'tanahum, dan dari apa yang saya berikan kepadamu, kepada mereka, dan dari apa yang saya berikan kepada mereka, mereka meninfakkan, baik itu infak wajib seperti zakat, atau memberi nafkah kedua orang tua, atau keluar, ataupun sunnah keloprak umpamanya 1000 dan seterusnya. Ini termasuk ciri-ciri orang yang yang bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang muttaqin adalah orang yang berpikir bahwa harta saya bukan yang saya depositokan. Apaan tuh harta banyak deposito? Pada akhirnya yang keluarkan kita sendiri, kita nanti akan nyesal. Orang muttaqin adalah orang yang berpikir bahwa dalam harta saya ada hak fakir miskin, ada hak-hak orang-orang yang membutuhkan, ada hak-hak yang perlu disampaikan selain itu, umpamanya masjid atau seterusnya. Inilah pola pikir daripada orang al-muttaqin. Kita sudah tahu contohnya si Korun yang hidup pada zaman Nabi Musa. Harta yang dia kumpulkan membuat dia lalai, bahkan jadi sombong, akhirnya diamblaskan ke dalam tanah. Sampai sekarang masih ada si Korun itu. Pelat masih bawah. Makanya dikatakan kalau si Korun sampai ke tanah ke-7 baru ini si Korun berarti masih ada yang masih ke bawah ini, cuman kita nggak bisa gali itu. Kalau digali pas ketemu kepalanya yang nggak mungkin jauh itu. Zaman Nabi Musa sampai sekarang itu si Korun. Zaman Rasulullah ada namanya Ka'abah. Orang saat miskin begitu hebat ibadahnya, minta doa kepada Nabi, minta didoakan oleh Rasulullah SAW supaya jadi kaya. Sahabat ini minta didoakan kepada Rasulullah supaya hidup penuh kecukupan. Akhirnya oleh Rasulullah SAW memang sebelumnya diperingati talabah, harta yang kecil sedikit tapi berkah itu lebih baik daripada harta banyak kamu nggak kuat. Salah datang udah pokoknya saya pengen kaya, nanti kalau saya kaya zakat dan seterusnya. Diberilah kambing dan terus beranak. Salah hartanya tambah banyak, pelan-pelan Jumat kagak hadir, urus terus sholat kagak hadir, akhirnya bahkan talabah tidak pernah membayar kewajiban zakat. Akhirnya hancurlah salabah pada Khalifah. Cobaan yang terberat saat kita berpikir jernih, cerdas, benar adalah saat kita senang, saat kita punya harta banyak, saat kita punya kemewahan. Orang nggak punya duit, pas sholat pasti paling awal ke musola. Nggak punya duit, berusin apa? Tapi kalau lagi banyak duit, jam 11:30 yang seharusnya sudah siap masih
Ini kan rugi sebenarnya kalau kita berpikir secara sehat, bukan secara berpikir keduniawi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa yang saya berikan mereka menginfakkan. Inilah termasuk ciri daripada orang muttaqin. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Seterusnya, ciri al-muttaqin, orang termasuk orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang iman kepada apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad, yaitu Al-Qur'an, dari awal sampai akhir iman. Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga iman kepada kitab yang diturunkan sebelumnya, seperti Taurat, Injil atau seterus. Ini termasuk ciri daripada al-muttaqin, yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Iman kepada kitab yang diturunkan kepada engkau Muhammad, dan iman kepada apa yang diturunkan kepada kitab yang diturunkan sebelum engkau Muhammad. Dan seterusnya adalah wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka al-muttaqin ini terhadap akhirat benar-benar meyakinkan. Ayya'lamuna ilman la syakka fihi wa la raiba. Artinya mereka yakin, mereka tahu dengan pengetahuan yang sedikit pun tidak ada ragu. Iman akhirat itu akhirnya inilah yang nanti membuat cara berpikir, cara tindak tanduk orang jadi baik. Orang yakin adanya akhirat, bahwa hidup di dunia hanya sekedar numpang lewat, hidup di dunia numpang lewat, dan akan mendapatkan pertanggungjawaban daripada kelakuan kita di dunia nanti di akhirat. Kalau kelakuan kita baik itu ibadah kepada Allah ataupun ibadah kepada sesama, nolong orang, oke, bantu orang, siap. Ringan, bukan ringan dalam melaksanakan kebaikan, selalu di depan, tidak perhitung. Ini termasuk orang-orang yang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang punya karakter sifat seperti yang tadi disebutkan adalah orang-orang ulaika ala hudan, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Ay al-faizuna bil jannah an-najuna minan nar. Berbahagia artinya mereka nanti kelak berbahagia mendapatkan surga dan dijauhkan dari api neraka. Surga semuanya nikmat, apapun ini, makanannya, minumannya, apapun fasilitas di surga adalah nikmat. Di neraka apapun itu nikmat. Beda. Kalau bahasa Arab nikmat itu enak, kalau nikmat itu siksa. Kita biasanya kadang-kadang itu padahal maknanya nikmat itu kesenangan, kalau nikmat itu adalah siksaan. Semua neraka itu bentuknya minumannya, makanannya, apapun itu Akhirnya semoga kita semua
jamaah Masjid Husnul Khotimah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya nanti karena kita yakin akhirat, kita ditempatkan di tempat yang paling baik di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah sekelumit yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada manfaatnya, barangkali ada ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.